Di tahun 2026 ini kita bisa dapat laptop di harga 11 jutaan yang kayak apa sih? Karena sekarang harga komponen itu lagi naik, ya banyak laptop manufacturer itu pada ngasih kompromi di layar lah, di baterai lah, di spek juga lah. Dan ini adalah laptop yang harganya 11 jutaan tapi masih bisa ngasih 1 terabyte SSD. Sama seperti laptop VivoBook yang sebelumnya udah rilis di tahun 2025, jadi desainnya itu yang sekarang sudah lebih elegan, lebih cakep, dengan logo yang please banget ini jangan diganti. Bahan surface-nya cukup premium dan solid, dan juga sudah military grade. Laptopnya sih lumayan tipis ya, tapi nggak enteng-enteng banget. Di dalam pembeliannya pun kita juga dikasih bonus tas yang dimana ini nice to have ya menurut gua buat di laptop harga 11 jutaan. Hinge-nya tentu bisa dibuka pakai satu tangan aja, jadi ini adalah yang premium. Layarnya berukuran 14 inch Full HD 16:10 yang sayangnya color gamutnya masih belum 100% sRGB. Ya masih belum cocok buat creator sosmed sekalipun. Makanya gue agak bingung kenapa kemarin ada reviewer yang bilang ini layarnya bukan kaleng-kaleng. Keyboardnya seperti biasa, ini layoutnya Asus. Buat yang warna silver ini, ya warna keyboardnya udah sama dengan bodinya. Sementara yang varian warna satu lagi, matte grey, itu keyboardnya berwarna hitam. Dan touchpadnya ini juga lumayan luas, penempatannya juga pas, dilengkapin dengan smart gesture. Jadi bisa ngatur volume, brightness, dan juga scrubbing video dari touchpad. Lalu buat konektivitas, di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 1 aja, sementara di sebelah kiri ada dua USB-C 3.2 Gen 1 yang support PDDP, satu full HDMI port, USB-A 3.2 Gen 1 lagi, dan audio combo jack. Nah tapi dari semua desain yang gue bilang itu tadi, itu kan B aja ya. Yang spesial itu terletak di speknya. CPU-nya itu dia pakai Intel Core 5 210H, yang dimana ini adalah sebuah prosesor 8 core 12 thread. Biasanya CPU ini tuh ada di laptop gaming entry level yang ya IGP-nya sih nggak terlalu kenceng ya, tapi kalau lagi dibawa workload kenceng ini lumayan oke. Dan juga karena dia udah terbagi antara performance core dan efficiency core, jadi CPU ini cukup efisien. RAM-nya juga di sini Asus bisa ngasih 16GB, di mana 8GB-nya itu soldered dan 8GB-nya lagi tuh SODIMM dan bisa di-upgrade lagi. Jadi kita masih ada opsi juga. Sementara ini nih, SSD-nya itu berkapasitas sampai 1 TB PCIe Gen 4. Ya, menurut gue salah satu yang bisa ditonjolkan dari VivoBook ini adalah speknya sih. Di harga 11 jutaan ya. Nah, performa dari CPU-nya ya sebenarnya so-so ya. Tapi ini masih mending kalau kita bandinginnya itu sama Core Ultra 5 226V. Dan ini masih bisa diajak workload Excel yang berat-berat atau PowerPoint yang efeknya itu banyak. Dan kalau soal graphics, ya karena ini CPU nggak dapet Intel Arc Series, jadi paling ya bisa main gamenya itu settingan low semua. Tapi masih mending, karena kayak Zenless Zone Zero atau Honkai Star Rail itu masih dapat 47 FPS. Arknight Enfield juga dapat 39 FPS dan Valo itu masih bisa dapat 100-an FPS. Berarti grafiknya ya ini nggak jelek-jelek banget. Lumayan lah bahkan buat sebuah ultrabook. Nah, tapi kalau dipakai ngedit video ya sebenarnya ini bukan laptop yang diperuntukkan untuk itu ya. Ya kita nyobain scrubbing video 4K di sini masih enak kalau nggak banyak efeknya. Kalau mau banyak-banyak efek ya Full HD masih oke. Dan buat render time-nya sih masih lumayan lama. Dan kalau mau ngomongin Blender ya ini bukan pasarnya lah. Buat nanganin panasnya, karena ini bukan laptop yang high performance banget, jadi dia hanya menggunakan single fan dan satu heat pipe aja. Suhunya itu sama sekali nggak panas, cuma ya mentok di beberapa derajat aja, dan surface-nya juga didominasi sama 36-37 derajat Celcius. Paling ya ada spot-spot yang memang bisa nyentuh sampai 39. Dan buat sebuah ultrabook, VivoBook S3407VA ini memang agak berat, tapi tipisnya ini mantep. Kalau dimasukin tas masih praktis, baterainya juga tahan lumayan lama karena kapasitasnya yang sampai 70 Wh. Sementara kalau dibawa casannya pun nggak terlalu berat karena sudah USB-C. Laptopnya sendiri cocok kalau didampingin sama monitor USB-C karena bisa sekalian ngecas. Dan buat dipakai WFC pun masih elegan lah desainnya. Suara speakernya sendiri ya ini standar, tapi ya mengingat ini harganya 11 jutaan jadi masih bisa dikompromi.
Kalau kita ngelihat laptop-laptop di harga 11 jutaan sekarang, sebenarnya sih cukup maklum ya, masih ngasih 60-an% sRGB. Toh HP sama Lenovo itu juga masih di 45%-an NTSC. Palingan ada satu, yaitu Acer, dia itu ada Aspire Go 14, itu harganya 11 jutaan dan udah pakai 100% sRGB tapi masih pakai Core Ultra 5 yang 125H. Atau kalau kalian mau nambah dikit lagi, Lenovo tuh ada, dia IdeaPad Slim 5 dengan Ryzen AI 5330 tapi sudah Full HD OLED. Ya paling Full HD OLED-nya itu, dan harganya pun 12,6 jutaan alias nambah dikit. Tapi ya kalau kita bahas laptop ini lagi, ya selain dari layarnya, speknya sih gue cukup acungin jempol karena dia udah ngasih Ultrabook dengan upgradable RAM untuk mengantisipasi kondisi seperti sekarang. Tapi kalau menurut kalian, laptop di harga 10-12 jutaan yang worth it yang mana sih?